Lantas lihat juga apa itu tentang penanaman modal asing, ya, seperti membuat karpet merah ya, kepada dunia luar. Dan saya lihat juga, ya, amati kekayaan kita ini dari Sabang sampai Merauke itu. Coba lihat Anda, bendera itu yang berkibar bendera mana? Ya. Berapa persen bendera kita yang berkibar, yang memiliki apa itu kekayaan itu? Itu bendera asing, ya, dari Papua sampai apa? Namanya itu Aceh, ya. Hampir semua itu ada Kanada, ada Jepang, ada Korea, dan sebagainya. Ya, saya amati. Nah, dari kajian-kajian ini saya berpikirnya begini, bahwa Indonesia ini bisa habis. Sebab apa? Arahnya juga pada demokrasi liberal, bukan demokrasi Pancasila. Ya, bukan demokrasi Pancasila lagi, gitu. Ekonomi liberal. Maka saya lihat, ya, dalam kehidupan ini partai jor-joran, ya, jor-joran partai itu. Ya. Bayangkan sekarang itu, ya, konflik partai, ada berapa kali konflik partai, ya. Sekarang ini wajar. Ya. Jadi saya mau mengembalikan lagi pada Undang-Undang Dasar 45 itu adalah dengan pengamatan, dengan peristiwa yang nyata. Betul, jadi Pak, kalau kita amati slogan atau semboyan Pancasila NKRI sekarang itu hanya retorika saja Pak ya? Iya. Banyaknya retorika, tapi dalam pelaksanaan justru banyak menyimpang seperti itu. Iya, sudah banyak menyimpang. Ya, sudah tidak sesuai lagi dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45. Betul Ya. itu. Jadi salah satu solusi ya Pak, mungkin ya, salah satu solusi bagaimana kita mengembalikan undang-undang ini ke Undang-Undang UUD 45. Yang asli. Yang asli itu Pak ya. Yaitu yang dulu pernah dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Jadi bukan undang-undang yang direkayasa oleh para oligarki ini Pak ya. Iya, betul. Nah ini contohnya juga Pak, misalkan kasus Omnibus Law. Ya. Ini kan sepertinya berada di bawah payung undang-undang. Padahal itu pelanggarannya udah luar biasa seperti itu ya. Betul sekali. Intinya Undang-Undang Omnibus Law itu adalah menyengsarakan rakyat, menguntungkan oligarki neokomunisme. Itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Begitu. Jadi ini kalau misalkan tidak dikembalikan ke undang-undang yang asli, ini masalah ini akan terus berlangsung dan sepertinya tidak ada ujungnya Pak itu. Ya, bukan hanya dikembalikan Undang-Undang 45 yang asli, tetapi oligarki neokomunisme harus diputus hubungan dengan pemerintah, dengan rejim ini. Sepanjang oligarki neokomunisme sangat berpengaruh terhadap rejim, tujuan nasional yang dicantumkan dalam pembukaan 45 tidak akan tercapai. Ya. Sepanjang Undang-Undang 45 palsu juga tidak akan tercapai. Jadi dua, untuk kembali untuk mensejahterakan NKRI atau mengembalikan NKRI yang berdasarkan adalah satu, kembalikan Undang-Undang 45 yang asli, putuskan hubungan dengan oligarki neokomunisme. Kalau Bapak lihat Pak, sekarang masih adakah orang-orang yang berpegang teguh kepada undang-undang yang asli, atau bahkan di elit-elit ini sudah semuanya udah menjadi tersandera Pak kepada oligarki? Bagaimana? Masih ada orang-orang yang ini Pak ya? Saya punya keyakinan bahwa aparat hukum, aparat keamanan masih banyak yang menghendaki kembalinya Undang-Undang Dasar 45 asli. Tetapi masih ada oknum-oknum yang terpapar oleh oligarki neokomunisme. Kira-kira seperti itu. Ya, atau bahkan mungkin gini Pak, mungkin ada nggak tekanan Pak, tekanan-tekanan mungkin dari atasan, dari Jakarta tadi, tekanan dari oligarki sehingga tidak bisa bersuara yang di bawah ini itu mungkin. Ya itu, karena sekarang ini pemilik NKRI ini, jadi kita, pemilik NKRI sekarang ini untuk mengucapkan itu sebenarnya berat ya Pak ya? Iya, pemilik NKRI saat dalam tanda kutip ini, ya Pak? Dalam tanda kutip adalah partai politik itu, Iya. Hanya partai politik. Padahal dulu pendiri bangsa yang punya NKRI ini banyak, bukan hanya partai politik, tetapi para pejuang, gitu. Para pejuang, di mana dalam Undang-Undang 45 yang asli itu ada utusan daerah, ada utusan golongan, di mana di dalam utusan golongan itu banyak
ya pemilik NKRI. Sekarang partai politik. Nah, partai politik ini, yang tersandra itu, oleh betul. oligarki neokomunisme karena biaya mahal dalam rangka pileg, pilpres, pilkada, akhirnya mereka ini tersandra oleh oligarki neokomunis. neokomunisme. Ya, ini yang jadi masalah kan di sini. Ya, jadi yang dimasalah itu kan sebenarnya parpol itu kan tidak masalah seandainya mereka itu mewakili sebagai representasi rakyat atau masyarakat. Tapi masalahnya justru parpol-parpol ini ya bukan mewakili rakyat, bukan mewakili masyarakat, tapi mewakili kepentingan-kepentingan oligarki. Ini yang jadi masalah. Sehingga tidak punya kemandirian seperti itu ya. Iya, kan sebab akibat. Karena apa namanya undang-undang parpol yang saat ini bahwa pemilihan langsung begitu kan, langsung. Kalau dulu kan hanya partai politiknya, sekarang langsung ke orangnya dan berbiaya mahal. Nah, akibat berbiaya mahal itulah tergantung sponsor. Ya. Kira-kira jadi mereka dalam tanda kutip itu menjual kemandirian ya Pak kepada. Iya, bisa juga menjual agama itu. Kan ya umumnya bisa. mereka beragama, gitu beragama dan mereka berpancasila. Dia jual dengan harga murah untuk taat dan patuh kepada oligarki neokomunisme. Inilah yang membuat kita bangkrut saat ini. Betul. Ya mudah-mudahan ini juga tidak akan berketerusan, berkelanjutan ya. Karena kita juga ingat anak cucu kita Pak ya. Bagaimana nanti kalau misalkan tidak diputus tadi, kita akan berkelanjutan seperti itu. Nah ini Pak, tadi Bapak menyinggung masalah tadi Pak, ada stigma-stigma tentang radikal ya. Orang yang mengamalkan Pancasila secara utuh itu justru malah dituduh radikal ya. Nah padahal negeri ini kan kalau kita urut dari awal itu kan sebenarnya yang memperjuangkan siapa ya Pak ya? Itu kan mereka adalah para ulama ya, umat Islam ya. Juga tokoh-tokoh yang punya jiwa nasionalisme yang luar biasa seperti itu. Nah, ini apakah memang disengaja Pak? Ada stigma-stigma ya, maaf ya, ini ada ulama yang taat itu justru distigmakan radikal. Ini memang by design itu Pak, suatu disengaja atau gimana menurut Bapak? Ya, isu-isu itu ya seperti radikal, intoleran, terorisme, itu kan isu-isu Islamfobia. Bahwa Islamfobia ini bukan ujuk-ujuk lahir. Sekarang sudah zaman Belanda kita ini, zaman PKI, isu Islamfobia itu ya digembar-gemborkan. Untuk apa? Untuk kepentingan dia. Untuk kepentingan politik mereka. Politik PKI, politik penjajahan. Nah, sekarang yang menjajah kita siapa? Ya oligarki neokomunisme. Sehingga itu diisukan, ini sangat ngeri sebetulnya. Sasaran berikutnya itu setelah diisukan, maka terjadilah perang saudara. Setelah perang saudara, bergelimpanganlah korban. Nah, kan kesananya apa? Kita ini akan diaboriginkan, begitu loh kan? Akan diaboriginkan, ngeri. Atau istilahnya akan disuriahkan, akan dimesirkan, akan diirakan. Apa nggak ngeri? Ini seperti ini. Untuk itu segeralah hentikan Islamfobia itu, ya. Apa namanya, rejim ini, pemerintah ini segeralah bertobat gitu kan untuk menghentikan isu Islamfobia, karena isu Islamfobia ini akibatnya sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ini langkah-langkah komunis. Ingat, komunis itu menghalalkan segala macam cara. Di negerinya, di Uni Soviet, begitu komunis berkuasa, jutaan manusia mati oleh pemerintahnya, oleh pemerintah komunis. Di Cina jutaan, begitu. Di kita sejak perang kemerdekaan, sejak mempertahankan kemerdekaan, PKI ini tuh kan kerjaannya membunuh umat Islam, teror. Jadi yang teror asli sebenarnya bukan umat Islam, justru adalah komunis. Untuk itu mari bangsa Indonesia jadikanlah musuh bersama komunis. Musuh kita adalah komunis dan oligarki neokomunis. Kira-kira begitu Pak. Jadi ini Pak yang kadang-kadang memprihatinkan, yang kadang-kadang mengembangkan tentang Islamofobia itu justru umat Islam sendiri Pak. Mereka betul-betul karena sudah terjual imannya atau memang karena tidak sadar itu Pak ya? Umat Islam sendiri yang justru itu Pak ya? Ya, kan aneh kita umat Islam, Islamfobia. Nah, betul. Nah, bisa saja mereka ini tidak paham Islam sebenarnya. Mungkin karena tidak paham ya Pak ya? Karena tidak paham, saya yakin itu tidak paham. Yang kedua, karena sudah terpengaruh oleh oligarki neokomunisme atau pura-pura beragama Islam. Padahal ajaran Islam itu sangat mulia. Betul. Kan visi agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Setuju. Untuk rahmatan lil alamin itu persyaratannya apa? Kualitas SDM-nya itu, akhlaknya itu harus bagus.
Akhlak yang bagus tuh yang bagaimana? Jujur, benar, adil, bertanggung jawab, peduli, bersatu, tolong menolong, kerjasama, cinta kasih, saling menyayang. Nah, betul Seperti itu. Iya, betul itu, betul. Lah, kok takut dengan Islamfobia? Apa namanya? Kok diisukan Islamfobia? Iya, iya. Kok takut dengan Islam? Padahal ajaran Islam seperti itu sangat mulia. Dan saya yakin ajaran-ajaran agama yang lainnya sama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti tadi. Jujur, benar, adil, peduli, kasih sayang, cinta, kerjasama, tolong menolong, toleran. Semua agama seperti itu. Betul, betul, Pak. Ini Pak yang ya kita amati, Pak. Terutama ini makin marak itu, ini di rezim Jokowi ini, Pak, ya. Ya. Jadi seolah-olah Islamfobia ini bukan saja tidak diperhatikan, bahkan ada pembiaran, Pak. Ya. Ada pembiaran. Jadi seolah-olah malah mereka didukung. Apakah memang ini mereka ini betul-betul digerakkan oleh tadi oligarki neokomunis itu, Pak? Ya, saya begini, Islamfobia itu kan sejak zaman Belanda. Zaman Belanda itu berkuasanya kan 350 tahun. Iya. Orang yang mengisukan Islamfobia bisa saja dia selamat. Ya. Ya, kehidupannya sampai mati nggak ada yang ganggu gitu kan. Dan sekarang ini saya ingatkan kepada rejim atau pemerintah, kalau membiarkan Islamfobia, ingat, Anda itu berpuasanya paling lama ada 10 tahun. Ada giliran berikutnya. Nah, kalau tetap mengisukan Islamfobia, nah, kalau giliran berikutnya adalah rejim yang berkuasa, yang anti Islamfobia, lah siap-siap aja. Siapa yang akan terkena kan? Iya, kita sendiri nah, itu. sebaiknya supaya dia berakhir dengan baik, baik-baiklah mulai dari sekarang. Perlu dipikirkan sebab akibatnya. Terlalu riskan, terlalu berbahaya. Begitu. Ya. Untuk itu segera bertobat, hentikan Islamfobia, gembar-gemborkan anti Islamfobia. Ya, gitu. Sahabat sekalian, sudah bukan rahasia lagi bahwa terutama di rezim ini, ya, orang-orang yang justru melaksanakan ketaatan, orang-orang yang takwa ini sepertinya sengaja diarahkan, mereka adalah kelompok-kelompok garis keras. Ini kayak ini ada misi-misi, ada agenda-agenda, tidak ada lain kecuali dari neokomunis, ya, yang mempunyai misi mereka itu memang musuh Islam, ya. Ya. Neokomunis itu memang musuh Islam. Ya. Jadi orang-orang yang mengamalkan Islam secara kafah, itu justru malah dimusuhi. Ya. Akhirnya distigmakan mereka adalah orang-orang yang perlu disingkirkan seperti itu. Ya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita sebagai umat Islam ini malah justru terpengaruh, terperok, bahkan menjadi aktor utama untuk mengembangkan Islamfobia.